nanti banyak arti yang kelewat nanti. Oh, ada yang dari Manado yang ada yang nge-zoom dari kampus ya? Ya. Baik. Proper, improper itu artinya proper itu layak, improper tidak layak ya. Jadi sama-sama, dua-duanya sama-sama adjektif ya. Adjektif, sama-sama kata sifat. Proper, improper. Impossibility. Boleh. Possibility. Kalau impossibility ada nggak ya? Coba. Apakah ini kata? Coba ya. Kita akan ketik impossibility. Kalau dia merah berarti dia tidak ada kata itu. Oke, ada ya. Jadi possibility itu kemungkinan. Impossibility ketidakmungkinan. Dua-duanya adalah kata benda. Ya. Dua-duanya adalah kata benda. Impossible. Contoh lagi, where is the voice coming from? Impossible. Contoh lagi, proper, improper, visible. Visible itu bisa dilihat. Terus ada lagi invisible. Tidak bisa dilihat ya. Dua-duanya adjektif. Okay. Nah ini tidak saya artikan dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau kalau lupa artinya dalam bahasa Indonesia, nanti bisa dilihat di rekamannya ini. Saya akan kirimkan lewat YouTube ya nanti ya. Iya Pak. Saya hanya ingin menekankan kelas katanya saja ya. Jadi kalian mulai terbiasa tahu, oh ini noun, ini kata benda, ini kata sifat. Gitu ya. Invisible, visible ya. Terus ada lagi sebentar, yang contoh lagi. Visible, invisible, oke. Kemudian, oh ini in juga ya, sorry. Berarti kamu betul ya. Jadi di depan kita tambahkan saja ya, sama in juga ya, in ya, in di depan. Kata lagi umpamanya mature ya, mature itu dewasa. Kemudian immature itu tidak dewasa. Ya, dua-duanya adalah adjektif ya. Dua-duanya kata sifat. Oke, itu yang pakai im dan in. Sekarang mungkin yang pakai ir ya. Pakai ditambah ir di depan. Oke. Ada yang ditambah di depan ya, ditambah di depan, ada yang ditambah di belakang ya. Ditambah ir di depan. Coba. Yang ini tidak merubah kelas kata, hanya merubah makna. Umpamanya rational, ya ini biasanya kata-kata yang berawalan R ya. Rational menjadi irrational ya. Oke. Sama-sama kata sifat. Rasional itu artinya masuk akal. Irrational tidak masuk akal. Ya. Irrational tidak masuk akal. You sound irrational. Kamu kedengaran nggak masuk akal ya. Ya. Masa kamu udah jomblo 5 tahun nggak masuk akal? Kamu cantik banget loh. Asik. Biasanya itu cara kita merayu ya. Kamu kedengaran nggak rasional dengan kamu bilang jomblo 5 tahun. Padahal jomblo tapi jadi sugar baby. Rational, irrational, adjective. Apalagi ya yang berawalan R. Regular, irregular. Pinter. Regular, irregular ya. Irregular. Sama-sama adjektif, sama-sama kata sifat ya. Regular itu artinya teratur, irregular tidak teratur ya. Tidak teratur. Ya. Atau regular itu lebih terpola, irregular itu polanya tidak tentu ya. Misalnya ada regular verb, kata kerja beraturan itu kalau kata kerja kedua dan ketiganya tinggal ditambahin d atau ed saja ya. Misalnya dari kata want jadi wanted ya. Play jadi played, terus wait jadi waited. Ya, itu kan perubahannya terpola. Nah, sementara irregular itu polanya tidak begitu jelas. Ya. Apalagi yang ditambahin R? Relevant. Bagaimana? Relevant ya. Relevant itu artinya relevan. Masih ya, relevan udah jadi bahasa Indonesia ya. Relevant lawannya adalah irrelevant. Sama-sama adjektif ya. Sama-sama kata sifat. Relevant, irrelevant.
contoh kata relevan itu begini. Misalnya yang masih relevan itu apa sih zaman sekarang? Aturan-aturan zaman dulu yang masih relevan zaman sekarang, yang masih bisa diterapkan. Misalnya kalau perempuan itu jangan main sampai malam-malam karena tidak aman. Aturan itu masih relevan ya, masih bisa diberlakukan zaman sekarang. Masih. Ya, walaupun zaman modern itu masih relevan. Yang sudah tidak irrelevan adalah aturan bahwa perempuan nggak boleh bekerja. Itu sudah tidak relevan lagi atau irrelevant namanya ya. Jadi contoh kalimat relevan misalnya begini. The rule, saying that women can't work outside is irrelevant ya. Jadi itu contoh kata penggunaannya ya. Jadi the rule saying that women can't work outside is irrelevant. Aturan yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa bekerja di luar itu sudah tidak relevan atau irrelevant namanya ya. Oke, jadi banyak sekali bahasa Indonesia pun juga kata-katanya adalah kata-kata dari serapan dari banyak bahasa ya. Dari bahasa Portugis, dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda ya. Ya, terutama dari bahasa, banyak yang dari bahasa Arab ya. Banyak dari bahasa Arab. Karena juga banyak yang dari bahasa Cina. Bahasa Cina. Karena kita berinteraksi dengan pedagang-pedagang dari Cina, dari Arab, terus dari Portugis ya. Itu sudah selama ratusan tahun. Jadi tidak heran banyak sekali bahasa-bahasa kita yang mirip dengan bahasa-bahasa mereka. Oke, relevant, irrelevant. Ya, terus apa lagi ya? Rasional. Responsible dan irresponsible ya. Responsible dan irresponsible. Responsible artinya bertanggung jawab, irresponsible artinya nggak bertanggung jawab ya. Irresponsible. Gimana sih tulisannya? Irresponsible. Ya, dua-duanya adjektif ya, kata sifat ini. Jadi kalau orang responsible itu bertanggung jawab, irresponsible tidak bertanggung jawab. Dan ini responsible ini sering kalian ucapkan ketika kalian diwawancara tentang kalau ditanyain apa kekuatanmu, apa kelebihanmu, what is your strength, kamu boleh bilang I am a responsible person. Saya orangnya bertanggung jawab ya. Itu. Apalagi udah ya. Rational, apalagi responsible, irresponsible, reversible. Seperti ini. Ya, irreversible ya, artinya bisa dibalik ya, bisa di reverse. Bisa dibalik umpamanya. Terus lawannya adalah irreversible ya, tidak bisa dibalik ya. Tidak bisa dikembalikan ya. Yang sesuatu yang tidak bisa dikembalikan itu apa contohnya? Irreversible. Sesuatu yang irreversible itu apa? Orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu irreversible. Apalagi selain orang yang meninggal? Mantan. Mantan masih bisa reversible. Mantan bisa di reverse, bisa dikembalikan, bahkan bisa didaur ulang, bisa di recycle. Waktu itu irreversible. Ya, waktu itu nggak bisa dibalikan. Masa muda itu irreversible ya. Jadi contohnya adalah youth is irreversible. Masa muda itu nggak bisa dikembalikan. Kalau udah berlalu ya berlalu. Saya ini pengen jadi muda lagi, tapi nggak bisa. Tidak bisa. Tapi semangat saya masih muda ya. Jadi masih jiwa muda Pak. Ya, cewek-cewek yang saya deketin pun muda. Iya. Tapi kekuatan badan ini ya nggak bisa dibohongin ya. Tidak sekuat dulu ya. Oh, kenangan. Memory is irreversible ya. Ya, memory is irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi. Ya. Ya. Tapi kalau orang bisa kembali ya, manusia itu bisa kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Alright. Reversible, irreversible. Apalagi? Ya. Reversible, irreversible, Janji. Oh, janji bisa dikembalikan ya, irreversible ya, bisa dibatalkan juga ya. Oke.
ini tadi kalian kan bilang ya ini tambahan able ya, tambahan able. Ya, ini tadi kan kita membicarakan penambahan kata yang hanya merubah makna ya. Tapi tidak merubah kelas kata ya. Tadi yang di atas kita mencontohkannya yang merubah kelas kata juga ya. Oke. Kalau ini kan able ini kan juga merupakan imbuhan ya. Tapi ini merubah kelas kata ya. Umpamanya response ya. Respons itu kan respons itu adalah kata benda ya. Kata benda, respons ya. Kemudian menjadi responsible. Nah, kalau ini merubah kelas kata ya. Responsible yang ini adalah adjektif ya. Nah, jadi penambahan able di belakang ya. Penambahan able di belakang. Penambahan able. Kata able di belakang. Itu merubah kelas kata. Merubah kelas kata. Kelas kata. Respons itu kan artinya respon ya. Responsible itu kemampuan untuk merespon. Nah, terus reverse itu artinya dia kata kerja ya. Reverse artinya membalik ya. Membalik. Bisa juga dia bisa sebagai kata sifat juga. Bisa juga kata keterangan reverse itu. Tapi ketika reversible dia menjadi kata sifat ya. Ya, kata sifat, adjektif. Nah, itu contoh ya. Itu adalah contoh-contoh dari apa namanya imbuhan atau suffix ya, suffix dan prefix. Prefix itu yang di depan ya, yang pre ya, yang di depan ya, yang kayak irrational ini ya, prefix. Yang di belakang suffix ya, yang intinya di penambahan kata. Oke? Oke, nanti kalau saya salah nanti bisa kita lihat ya pengertian suffix dan prefix apa. Karena saya biasanya pakainya bahasa Indonesia ya. Coba saya lihat arti prefix itu apa. Kita lihat ya. Karena kan saya menggunakan bahasa Indonesia artinya imbuhan. Ya. Prefix and suffix definition. Saya bisa saja salah. Tapi pengertian saya sejauh ini prefix itu yang di depan, kadang kan ada kata pre ya. Suffix itu yang di belakang. Kita lihat. Saya bisa saja salah. Let's see. Jadi kalau kalian tidak tahu, kalian bisa. Oh ya, betul ya. Prefix itu adalah a word added in the beginning ya. Ya, yang ditambahkan di depan. Kayak ini contohnya. Nah. Lama kali bukanya. Okay. Awalan. Ya, awalan ya, yang di depan. Tadi ada, ini ada an, ada miss, ada this ya, tadi sudah ya. Kemudian ada yang di belakang ada kalau less ini, ya. Ini disebut imbuhan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ini ada prefix, ada suffix ya. Oke. Ini prefix ini yang di depan ya, ada an ya. Undo ya, kemudian ada impersonal, ada miss, ada this, ada kalau ini di belakang ya harmless ini ya mestinya. Oke, unsure ya, ada remarkable ya. Remarkable. Oke. Remarkable. Ya. Unhelpful. Ya, ini contohnya tidak disebutkan. Jadi ini ada kata miss ya. Coba miss kita menggunakan yang kata miss. Yang contoh yang menggunakan kata miss apa aja? Ditambah miss di depan. Miss di depan. Ini merubah apa ini? Kalau merubah makna ya. Merubah makna tapi tidak merubah kelas kata. Merubah makna. Contohnya use ya. Use itu kata benda. Bisa juga kata kerja, tapi di sini kata benda yang artinya penggunaan ya. Penggunaan ya. Penggunaan. Kalau ditambahin miss menjadi misuse. Ya. Iya, artinya penyalahgunaan ya. Jadi use itu penggunaan, misuse artinya penyalahgunaan ya. Contoh lagi communication ya, communication. Ya. Menjadi miscommunication ya, communication ya. Artinya berubah menjadi negatif ya, tapi kelas katanya sama-sama kata benda ya. Sama-sama kata benda. Komunikasi menjadi miskomunikasi. Dan miskomunikasi sudah jadi bahasa Indonesia ya.
sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kita sudah tahu artinya dengan tanpa harus menerjemahkannya lagi. Ada lagi ada fit. Fit itu cocok menjadi misfit, tidak cocok ya. Ya, dua-duanya kata benda. Ya, fit, misfit. Ya, walaupun fit juga bisa kelas katanya bisa kata kerja juga ya. Bisa kata kerja, bisa kata benda. Tapi dalam hal ini fit, misfit itu kata benda ya. Terus iya, ada take ya. Ada take, ada mistake ya, mistake. Ya. Sama-sama kata benda. Ya, take di sini artinya bisa berarti pengambilan ya. Walaupun take juga bisa kata kerja artinya mengambil, tapi di sini pengambilan ya. Mistake artinya apa? Kesalahan. Kesalahan ya, kesalahan ya. Artinya salah ambil gitu kan? Tidur. Kalau orang salah ambil kan salah kan, dimarahin orang kan? Iya, Pak. Check mistakes ya. Oh, saya dari tadi belum share screen. Iya, belum, Pak. Wah. Oke. Ya, sorry. Fit, misfit, take, mistake ya. Nah. Terus apa lagi yang pakai miss ya? Miss you. Miss apa? Miss you Pak, dia bilang miss you. Ya. Nanti dilanjut lah ya. Nanti. Japri. Oke. Fit, misfit, take, mistake. Place ya. Place. Misplace ya. Ya. Misplace di sini kata kerja ya, misplace ya, kata kerja. Bisa sebagai kata kerja ya. Place itu menempatkan, misplace salah menempatkan. Ya, misplace ya. Ya, kadang-kadang satu kata itu kelas katanya bisa lebih dari satu ya. Misalnya begini. Tadi saya bilang place itu bisa kata benda. Bisa kata benda, artinya tempat, ya kan? Iya, Pak. Artinya tempat. Tapi place juga bisa kata kerja, yang artinya menempatkan. Ya. Jadi ada kata dalam bahasa Inggris yang fungsinya itu lebih dari satu. Contoh lagi catch ya. Catch itu artinya bisa verb yang artinya menangkap ya. Kata kerja, menangkap. Tapi juga dia bisa berarti kata benda. Ya, catch di sini bisa berubah jadi noun yang artinya adalah tangkapan ya. Tangkapan ya. Tangkapan atau perangkap bisa ya. Perangkap bisa. Dia kata benda ya. Ya, jadi seperti itu. Catch oke, tadi miss ya, kita bicarakan tentang miss ya. Place, misplace, take, mistake, fit, misfit, ya. Menangkap. Miss apa lagi ya? Miss. Susah juga ya nyari contoh ya, miss. Oke. Yang miss nanti dulu. Sekarang yang pakai an ya. Ada yang ditambah an ya, ditambah an di depan ya. Ya, ini juga merubah makna ya, merubah makna ya. Contohnya do jadi undo ya. Ini dua-duanya kata kerja. Kalau undo tahu ya, undo kan ada di laptop kalian itu, komputer itu. Kalau di undo artinya dia apa? Diulangi lagi ya, dibalikin. Ya. Ya, jadi do undo ya. Ada lagi apa? Yang pakai an? Unsubscribe. Subscribe. Anonymous. Oh, oke. Subscribe, unsubscribe, follow, unfollow. Unlike. Unstoppable. Unstoppable itu ada di lagu ya? Ya ada. Oke, oke. Begini teman-teman. Unsubscribe itu tulisannya gimana sih? Subscribe. Subscribe. Jadi begini, ini adalah kata baru. Jadi sudah ada ya. Saya pikir belum ada dalam bahasa Inggris. Karena ada kata-kata baru yang belum masuk di kamus ya. Karena kan bahasa selalu berkembang ya. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Meghan Trainor, penyanyi-penyanyi, terus penyanyi-penyanyi rap itu kebanyakan ada yang belum ada masuk kamus ya, karena bahasa baru ya.
Subscribe, unsubscribe, follow, unfollow, ya. Ini berubah makna ya. Nah, ini unfollow. Subscribe itu kata kerja ya. Unsubscribe juga kata kerja. Follow kata kerja, unfollow kata kerja. Oh, kata kerja. Tadi kamu bilang like sama unlike. Nah, ini kalau ini beda ini. Pakai this. Ya. Like ini oke. Tadi yang pakai this, like yang pakai dislike sama like yang pakai unlike beda. Begini. Yang pakai this tadi yang mana ya? This. This. Mana tadi yang pakai this? Oh, enggak ada ya? Belum this. Penggunaan this saya belum kasih contoh. Belum. Oh, belum ya? Belum, Bang. Oh, belum pakai. Oke. Jadi oke, sekarang yang pakai like dulu yang pakai an ya. Nah, like yang pakai an itu adalah adjektif ya. Artinya mirip ya, mirip ya. Artinya mirip. Dia pasangannya adalah unlike, sama-sama adjektif. Ya. Oke. Jadi yang like itu artinya mirip, yang unlike artinya tidak mirip. Tidak Beda mirip. dengan suka ya. Ini mirip artinya. Unlike artinya tidak mirip. Tidak mirip. Beda dengan yang suka dan tidak suka. Oke. Oh, saya pikir tadi saya sudah memberikan kata this ya, tapi belum ya. Belum, Pak. Oh, ini. Nah, ini. This ya. Nah, yang kalau yang like, yang pakai this itu dia adalah kata kerja ya. Like kata kerja artinya suka. Artinya suka. Sedangkan dislike dia juga kata kerja artinya tidak suka. Tidak Jadi suka. beda ya artinya ya. Dislike sama unlike itu artinya beda. Contohnya contoh kalimat yang pakai dislike ya. Contoh kalimat yang pakai dislike. Contoh kalimat yang pakai dislike. Umpamanya I dislike your idea. Saya tidak suka ide kamu ya. Tapi kalau unlike dia harus pakai to be. She is unlike me. Ya, she is Dia unlike tidak me. menyukai saya. Bukan dong. Artinya dia tidak mirip dengan saya. Oh, deh. Tidak mirip dengan saya. Ya. Kalau I dislike your idea, saya tidak suka ide kamu ya. Saya tidak suka ide kamu. Ide kamu. Jadi kalau yang unlike ini dia adalah kata sifat, sedangkan dislike adalah kata kerja. Ya. Tapi jadi like itu sendiri, nah kata like itu sendiri, bisa berbeda kelas kata, kelas kata, tapi artinya bisa benar berbeda ya. Like yang kata kerja, like yang verb, itu artinya suka. Suka. Sedangkan like yang adjektif artinya mirip. Artinya mirip. Ya, jadi karena dia adjektif dia harus ada to be-nya ya. To be-nya is di sini ya. She is unlike me. Dia tidak mirip dengan saya. Oke. Oke. Huruf P-nya kok bisa gede kayak ini. Oke. Ya. Itu teman-teman contoh dari prefix dan suffix ya. Jadi penambahan kata di depan dan penambahan kata di belakang banyak sekali dalam bahasa Inggris. Kalau kita sebutkan satu-satu banyak pokoknya. Jadi ini saya sebutkan beberapa contoh saja. Nanti kita akan langsung latihan dan kira-kira mengidentifikasi. Umpamanya place cocoknya pakai apa? Pakai misplace atau unplace. Do pakai undo atau disdo. Seperti itu kan. Kalau latihannya lebih ke imbuhan mana yang kita gunakan untuk kata-kata tertentu. Ya, seperti itu ya. Oke, ini saya copy paste, saya kirimkan ke Kupang, Manado, dan Landak. Sekarang kita latihan. Inilah mengapa saya pengen kelasnya digabung ya untuk Kupang, karena biar saya menjelaskannya satu kali, karena ini agak panjang gitu ya. Kalau saya
jelaskan sendiri-sendiri, kadang-kadang momentumnya itu nggak dapat ya, nggak dapat. Oke, ini suffix. Wait a minute. Terus ini dah. Oke, sekarang latihan pertama. Latihan yang pertama, di sini ada imbuhan prefix. Prefix itu artinya di depan ya. Di depan ada kata over, ada kata sub, ada kata mono, ada kata under, ada kata mega, ada kata miss. Tadi sudah ya. Ada kata auto, ada kata anti. Ini kadang-kadang orang bacanya anti, ada dibaca anti ya, anti. Kalau teman saya yang dari Amerika itu membacanya anti ya. Oke. Nah, kita harus meletakkan prefix ini di kata-kata sesuai dengan artinya. Jadi kita harus artikan dulu. Misalnya gini. The bill should have been less than this ya. Tagihannya harusnya lebih kecil dari ini ya, lebih kecil. I think the waiter has bla 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 us. Menurut saya itu waiternya udah apa ini? Charge itu kan ngasih harga. Ngasih harga ya kan? Charge itu kan artinya ngasih harga. Kalau memberi harga yang lebih mahal, bahasa Inggrisnya apa? Umpamanya kita datang ke warung nih, makan 10 orang. Menurut hitung-hitungan kita paling cuma 10 juta. Tapi di tagihan kok 5 juta. 10 juta umpamanya. Tapi kok di tagihan 15 juta. Berarti itu jauh lebih mahal ya. Namanya apa itu? Ada charge, terus diapain? Yang cocok imbuhannya apa? Ya. Apakah over? Apakah sub? Apakah mono? Over ya, overcharge ya. Over. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu namanya over. Lebih. Ya, overcharge. Overcharge ya. Oke. Coba ini. Teachers don't earn enough. Guru-guru itu gajinya tidak cukup ya, gajinya tidak cukup. They're definitely bla 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 paid. Mereka titik-titik paid. Mesti kan kalau mereka tidak mendapatkan tidak cukup uang atau gajinya tidak cukup, berarti dibayar lebih murah kan? Nah, itu apa? Yang cocok kata apa? Apakah overpaid, subpaid, monopaid, atau underpaid? Underpaid ya? Ya, segala sesuatu yang kalau yang di atas kelebihan itu over, kalau yang di bawah namanya underpaid. Ada underpaid, ada underage ya. Underage itu di bawah umur ya. 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 Ada underwear. Underwear itu yang di bawah pakaian yang kalian pakai ini ya. Ini namanya underwear. Ya, ada underpants, ada ya, ini underpaid. Ya. Kalian lama nangkapnya. Ada underscore. Ya, underpaid ya. Oke. Nah, kalau ini, do you prefer watching a dubbed film? Apakah kamu lebih pilih menonton film yang didubbing? Jadi umpamanya filmnya dalam bahasa Inggris, terus didubbing dengan bahasa Indonesia, atau kamu pilih yang ada titelnya, ada tulisannya. Nah, tulisannya itu namanya apa? Apakah overtitled? Apakah subtitled? Iya, subtitled ya, subtitled. Subtitle. Ya, kalau ini kan udah istilah yang Subtitle. Oke, berikutnya. Is that dictionary? Apakah kamus tersebut adalah titik-titik lingual or is it French English? Kalau French English kan berarti dua bahasa ya. Nah, kalau lawannya dua bahasa berarti kan cuma satu bahasa. Nah, satu bahasa itu bahasa Inggrisnya apa? Apakah overlingual? Iya, mono ya. Mono itu satu ya. Mono ya, bukan mono ya. Kalau mono kan itu tetangga kamu kan mono. Ya. Monolingual ya. Ini saya tulisannya dipisah atau digabung ya? Digabung ya. Coba kita lihat nanti kalau salah berarti. Ya. Nah ini coba. Famous people, orang-orang terkenal often write their bla 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 when they are still quite young.
Orang terkenal sering menulis titik-titik ketika mereka masih muda, dan ada biografis ya. Apa ini? Kalau apa? Autobiografi ya. Nah, itu juga udah jadi bahasa Indonesia ya. Autobiographics ya. Graphics. Oke. Autobiographics. Tulisannya gimana nih? Perhatikan tulisannya karena nanti kalau tulisannya salah, salah juga ya. Oke. Yes. You should always install good bla 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 software to protect your computer. Kamu harus selalu menginstal titik-titik software apa kalau virus? Antivirus ya. Antivirus ya, antivirus. Yes, antivirus. You should always install good antivirus software to protect your computer. Okay. You must have blah blah blah. You must have blah 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 Steve when he give the directions. We're lost ya. Kamu pasti sudah titik-titik. Kamu pasti sudah titik-titik Steve ketika dia memberikan arah ya. Sekarang kita tersesat. Nah, ini adalah kata understood. Kamu pasti sudah salah paham ya. Kamu salah paham ketika Steve ketika dia memberikan arah. Sekarang kita tersesat nih. Nah, salah paham apa ini? Apakah misunderstood ya. Misunderstood ya. Misunderstood. Tulisannya ini perhatikan, kok ini nggak ada itu ya, nggak ada koreksinya ya. Biasanya kalau tulisannya salah itu di bawahnya langsung ada koreksinya. Misunderstood. Mungkin dia bosan. Mungkin dia bosan. Ini my first computer only had half a blah 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 of memory. Jadi komputer saya cuma punya separuh mega ya, separuh megabyte. Dikit sekali ya. Megabyte. Ya. Nah, ini prefix. Prefix itu kalau yang di depan, kalau yang di belakang namanya suffix ya, suffixes ya. Jadi sama cara kerjanya, kita harus mencari suffix yang cocok disesuaikan dengan arti ya. I like to wear bla 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 clothes when I'm at home. Comfort ditambahin apa ini? Apakah comfort proof, comfortless, comfortism, comfortation, comfortable? Ya, comfortable ya. Comfortable ya. Oke, comfortable ini kelihatannya 4 suku kata, tapi sebenarnya cuma 3 ya. Jadi bacanya bukan comfortable, salah, tapi comfortable. Cuma 3 suku kata ya. Tambahin tebel. Comfortable. Ya, kayak bibir kamu itu ya, tebel ya. Comfortable. Ya, comfortable. Ya. Coba, we had a blah 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 night last night. The baby just wouldn't stop crying. Tadi malam kami memiliki malam yang titik-titik. Bayinya nggak mau berhenti menangis. Kira-kira sleep-nya ini tambahin apa? Sleepless ya, artinya nggak bisa? Ya, nggak bisa tidur ya. Sleepless itu tidak bisa tidur. We had a sleepless night. Ya, tadi malam sama sekali nggak bisa tidur. Sleepless ya. Pokoknya kalau ada kata less itu artinya tidak ya, tidak ada ya. Sleepless, useless. Use itu kan guna, less itu tidak, berarti nggak guna ya. You are useless, nggak guna. Tidak berguna. My mom's one of the most cheer blah 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 people I know. She's always happy. Cheer apa? Cheerproof, cheerless, cheerism, cheeration, cheerable atau cheerful atau cheerness. Ya. Okay. Nah, cheerful ini segala sesuatu yang berakhiran full itu lawannya ness. Kalau sama less ya. Sorry, yang lawannya less. Kalau less itu tidak ada, kalau full itu kebalikannya, ada ya atau penuh ya. Cheerful, cheerless. Sleepful, sleepless ya. Oke. One of the main problems facing governments today is terror bla bla bla. Salah satu masalah utama
pemerintah sekarang adalah teror apa? Teror proof, Terorisme. terorisme ya. Ya, terorisme ini nggak gitu enak ya terorisme ya. Lebih enak terorasin. Teroris. Terorasin. Telur asin. Oke. Telur asin. Terorisme ya, terorisme. Oke. Alright. Berikutnya. Since Jane's been going to the gym, sejak Jane pergi ke gym, she's noticed a definite blah 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 in the way she looks and feels. Dia melihat apa? Improvement ya, improvement. Jadi artinya peningkatan yang jelas ya. Improvement. Oke. Improvement. Sejak dia ke gym ya. Biasanya kalau kita ke gym sudah 1 bulan terus menerus itu kita lihat dada kita lebih besar, lebih bidang ya. Iya. Tapi kantongnya lebih tipis ya karena dada bidang, kantong tipis. Kantong tipis. Okay. The rate of blah 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 has been very low in my country this year. Jadi tingkat inflate ya, inflate itu penurunan nilai uang ya. Penurunan nilai uang itu sangat rendah di negara saya tahun ini ya. Inflate itu kan ya nilai uangnya menurun ya. Nah, inflate ini ditambahin apa? Apakah inflate proof, inflateless, inflation, inflation atau inflation ya? Atau bahasa Indonesianya adalah inflasi ya. Inflasi. Inflation. Ya, inflation ya. Nah. Oke. Alright, berikutnya. Martin's biggest blah 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 is that he can't concentrate for very long. Jadi ini adalah weak ya, kata weak ya. Jadi kelemahan Martin yang paling weakness ya. Weak, Prof. Weakness ya, weakness. Medicine bottles have to be child blah 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 so that young children can't open them. Jadi botol obat itu harusnya titik-titik sehingga anak-anak itu nggak bisa membukanya. Child apa ini? Child proof ya. Child proof. Iya, child proof. Jadi tidak bisa dibuka anak-anak ya. Ya. Anak-anak. Child kan anak-anak. Oke, child proof. Is it correct? Kita lihat ya nanti ya. Saya kok baru pertama kali mendengarkan kata child proof. Wait a minute. Weakness, Pak. Sebentar. Ada tidak sih sebenarnya? Oke, child proof ada ya ini ya. Ya, child proof itu artinya saya kalau tidak yakin satu kata itu ada, saya akan carinya di Google. Ya, designed to prevent children from injuring themselves. Oke, betul ya. Jadi child proof. Mana tadi? Oke. Nah, kalau ini yang bawah ini irregular, artinya perubahannya apakah pakai suffix atau prefix, kita ini tidak ada aturan baku. Contohnya kata hot, ya, kata hot. Although there's a sauna at my gym, walaupun ada sauna di gym saya, I never use it. Saya tidak pernah menggunakannya karena saya tidak tahan panas yang ekstrim. Nah, panasnya itu hot itu kan adjektif. Hotless. Bukan. Irregular ini, bukan hotness. Bukan hotless juga. Tapi apa? Heat. Nah, ini irregular ya. Jadi perubahannya tidak ditambahin, tapi kata-katanya itu berubah ya. Iya, kata-katanya berubah ya. Heat ya. Heat. Jadi extreme heat. Berikutnya, there are hundreds of weight blah 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 books on the market right now. Ya, jadi ada ratusan buku tentang bagaimana menurunkan berat badan di pasaran sekarang. Ya, do you think any of them actually work? Apakah menurut Anda buku-buku itu ada yang berfungsi? Maksudnya bisa bermanfaat ya, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, weight penurunan berat badan itu loss-nya berubah jadi apa? Loss-nya berubah jadi apa? Loss ya. Weight loss. Nah, ini irregular ya. Tidak ditambahin di depan atau di belakang, tetapi kata-katanya itu berubah. Seperti yang tadi saya bilang, apa ya tadi ya? Bentar, di contoh tadi ini.
Di contoh yang paling atas sendiri adalah ya ini yo, beautiful jadi kata beauty ya. Ini kan tidak di beauty jadi beautiful terus jadi beautify. Ini kan berubah ya. Tidak ditambahin, tidak di belakang maupun depan, tapi kata-katanya sedikit berubah. Oke, did you know that the average bla 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 of American male is 50 feet 10 inches? Tahukah kamu bahwa tinggi badan orang Amerika rata-rata itu laki-lakinya adalah 5 kaki 10 inci? Saya nggak ngerti 5 kaki itu maksudnya apa ya? Kakinya 5 gitu. Ini mereka menggunakan apa? Sistem pengukuran yang berbeda. Kalau kita kan pakai sentimeter ya. Sentimeter itu. Mereka pakai 5 kaki itu apa ya? Kakinya siapa yang dibuat ngukur ya? Ini sering dikritik loh ya. Cara pengukuran orang Amerika ini sering diolok-olok sama bangsa lain ya, terutama bangsa Inggris ya. Orang Inggris kan sama seperti kita, pakai metric system ya. Nah, tinggi ini berubah jadi apa? Ini kan adjektif. Kalau kata bendanya berubah jadi apa? Enggak. Ini cara bacanya bagaimana? Kalau ini bacanya gimana ini? Yang ini? Yang ini kan high. Kalau ini bacanya gimana? Height. Ya, height. Ya, seperti itu. Height. Ya, kalau ini kan high. Kalau yang ini bacanya high. Kalau ini bacanya height. Height ya. Jadi kayak kamu Berikutnya. Yang perempuan My mother inherited a lot of money after my grandmother's die. Jadi ibu saya mewarisi uang cukup banyak setelah kematian nenek saya atau meninggalnya nenek saya. Die ini kan kata kerja, kata bendanya berubah jadi apa? Bukan. Death. Ya, cara bacanya death ya. Death. Jadi kematian itu death ya. Kata bendanya. Oke. Titik-titik is still a big problem in several African countries ya. Jadi ini kan artinya lapar ya. Lapar. Jadi ini kalau dirubah kelaparan ya. Kelaparan adalah masih menjadi masalah besar di beberapa negara di Afrika ya. Afrika. Oke, berarti hungry berubah jadi apa? Hungry ini kan adjektif. Kata kalau dirubah ke kata benda berubah jadi apa? Ada yang tahu? Berubah jadi seperti ini. Hunger. Bukan hunger bacanya. Bacanya hunger. Ya. Hunger. Nah, jadi g ya. G-nya dibaca. Hunger is still a big problem in several countries. In several African countries ya. Jadi kelaparan masih menjadi masalah besar di beberapa negara di Afrika. Berikutnya, the band's recent tour was a great succeed ya. Jadi tour band tersebut akhir-akhir ini sangat sukses ya. Sukses ya. Succeed menjadi sukses ya. Sukses. Ya, seperti ini. Ya, tulisannya seperti itu ya. Oke. Kita lihat kalau salah berarti ada salah penulisan karena kita lihat ya. Antivirus kayak seperti ini apakah tulisannya dipakai hyphen, pakai apa ini namanya? Pakai garis seperti ini atau tidak ya? Kalau dia salah nanti disalahkan berarti dia harus pakai hyphen seperti ini ya. Seperti ini umpamanya kalau salah ya. Tapi kalau benar berarti tulisannya memang sudah seperti itu. Kita lihat ya. Kita lihat sarannya kalian klik finish ya. Kemudian kalian cek my answers. Oke, ini autobiografik ini salah tulisannya ya. Autobiografi. Oke. Ini salah hurufnya ya. Huruf terakhir harusnya hurufnya IIS ya. Ya. Yes ya. Oke, jadi salah tulisan. Coba kita ulangi lagi yang khusus autobiografis ya. Autobiografis kita ulangi lagi. Kan yang lainnya udah betul semua ya ini ya. Kita ulangi supaya kalian yakin bahwa itu adalah salah tulis. Oke. Autobiografis ya. Oke.
Nanti kalian juga perhatikan supaya tulisannya tidak salah, karena walaupun jawaban maksud kamu benar, tapi kalau tulisannya salah akan disalahkan sama dia ya. Kita klik finish, check my answer. Oke, betul ya. Ya, jadi seperti itu. Ini tugas pertama ya. Tugas pertama. Jadi kalian menentukan pakai prefix yang mana, terus yang kedua pakai suffix yang mana, yang ketiga tadi kan sudah saya ajarin ya. Karena irregular ini harus diingat ya, harus diingat. Oke. Kalian tadi ingat hot itu jadi apa? Hotness. Jadi heat. Kalau loose jadi apa? Jadi loss ya. High jadi height ya. Die jadi death. Hungry jadi hunger. Succeed jadi sukses ya. Succeed jadi sukses. Itu tugas pertama. Tugas kedua. Oke. Ini penambahan suffix atau imbuhan yang ada di belakang ya. Short the words to show how the word ending er is being used. Coba. Er yang pertama adalah artinya lebih atau kurang ya. Yang artinya lebih atau kurang misalnya adalah bright menjadi brighter. Bright itu kan terang, brighter lebih terang ya. Berarti ya, jadi ini brighter ini masuk di sini ya. Nah, brighter masuk di daftar ini. Brighter ya. Kemudian tambahan er yang kedua artinya orang. Umpamanya kata farm itu kan ladang. Farmer artinya orang yang bekerja di ladang ya. Ladang. Oke, ada farmer ya, ada farmer, ada ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagian dari kata tersebut yang tidak berarti apa-apa. Contohnya kata water, kata mother. Kan ini bukan berarti R-nya bisa dihilangin jadi what aja. Mother-nya dihilangin ER-nya jadi moth aja kan tidak bisa ya. Jadi ini contohnya adalah kata water dan mother ya. Kemudian kata mother. Ya. Brother itu juga adalah bagian dari kata itu ya. Kemudian kata cheer ya. Cheer itu juga merupakan IR-nya adalah bagian dari kata tersebut. Ya, oke. Kemudian yang masuk yang kolom paling kiri yang artinya lebih atau kurang selain brighter apa aja? Flower. Sweater masuk mana? Sweater masuk yang ini yang artinya kedua. lebih atau kurang, atau yang kedua yang artinya orang? Kedua. Sweater artinya orang. Ketiga. Pertama ya. Ya, sweater itu sweet kan artinya manis ya. Manis. Iya, kalau sweater artinya lebih manis ya. Oh, lebih manis. Itu sweater. Ini huruf A, ini sweater, itu sweater. Kalau sweater beda lagi. Ya. Jaket. Sweater. Yang jaket apa? Yang jaket apa? Bacanya bagaimana? Kedua. Iya, ini kan bacanya sweater. Kalau jaket dibaca apa? Sweater. Bukan sweet. Kalau sweater artinya lebih manis. Pokoknya I am Mr. Rahmat is sweeter than you. Pak Rahmat lebih manis daripada kamu. Nah, Pak Rahmat lebih manis daripada Pak Jihan. Rahmat lebih manis daripada berikutnya flower. Flower masuk ke 1, 2 atau 3? 1. Artinya kalau 1 apa? Oh, 3. 3 ya. Kan itu memang bagian dari kata tersebut ya. Bagian dari kata. Ya, memang flower itu bagian yang tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa. Iya. Tidak bisa flow. Tidak bisa. Nggak bisa flow tambahin ER tidak. Kalau sweet kan sweeter kan dari kata sweet Iya. ditambahin ER ya. Sweet. Yes. Berikutnya greener, maksud 1, 2 atau 3? 1 ya, greener ya. Artinya green Iya. itu kan lebih hijau. Hijau. Green itu hijau, greener lebih Lebih hijau. ya, lebih hijau, greener. Berarti brother masuk yang ketiga, Pak. Water tadi sudah ya, water, mother juga sudah. Kalau worker 1, 2 atau 3? 1. 3. 2 ya. Artinya orang yang melakukan pekerjaan ya. Worker. Kan dari kata work artinya pekerjaan, worker artinya pekerja ya. Pekerjaan. Work pekerjaan, worker pekerja.
Pekerja. Cheer tadi sudah ya, cheer ya. Cheer Gobang, go cheer. Oke. Kalau winner yang mana winner? 1, 2 atau 3? Pertama. Tiga. Dua pemenang. 2 ya, pemenang ya. Dua Kan dari pemenang. kata win ya. Win menang, Ya. winner Pemenang. pemenang. Oke. Menang. Kemudian kalau longer Long. masuk mana? 1 ya? Ya, 1. Kan long itu panjang, Paling longer lebih panjang. lebih panjang. Kamu suka yang long atau longer? Longer. Long. Longer. Longer. Long saja. Sangat panjang, Pak. Long saja. Kalau longer kepanjangan nanti. Oke, coba ini brother. Brother masuk ke? 1, 2, 3? Tiga dong. Karena itu ya bagian dari kata itu ya, nggak bisa dipisahkan ya. Painter masuk 1, 2 atau 3? 1. Dua. 2 ya. Kan dari kata Dua. paint itu cat, Paint. painter tukang cat atau tukang gambar ya atau Cat. pelukis ya. Ya. Painter. Oke. Leader yang mana? 1, 2 atau 3? 2 ya. Dari kata lead, memimpin, leader artinya apa? Pemimpin. Ya, leader. Pin. Sillier masuk mana? 1. 1 ya. 1. Jadi silly itu konyol. Kalau sillier lebih Lebih konyol. Lebih konyol. konyol ya. Oke, good. Sama finish dan check my answer. Habis. Dapat 100. Mana ini? 10. Kok nggak keluar? Gangguan. Mungkin masih Kok nggak keluar nilainya? Gangguan. Mungkin dianya Belum di. Udah kok. Kok nggak keluar nilainya? Sebentar ya. Salah mungkin Jihan. Mungkin Salah Jihan omongnya. loadingnya Pak. sangat lancar. Oke, satu saja ya. Ini masuk Oh, sini lama. brighter coba. Kok nggak keluar nilainya? Brighter. Ini tadi ada farmer. Farmer, Ini tadi printer, sweater. Coba ya. Kita cek lagi ya. Kok nggak keluar nilainya? Sweater. Twitter. Kalau nggak keluar Jaringan. nilainya berarti nggak bisa di. Ini finish. Check my answers ya. Yes. Mana nggak? Oh nggak keluar. Ya keluar. Nggak bisa. Ya. Jadi ini nggak bisa dikerjakan ya. Karena nggak keluar Intinya nilainya. jawabannya sebenar semua. Pengaruh Jihan ini semua. Ya, dah. Nggak bisa dikerjakan. Nah, ini ada. Oke. Latihan kedua. Ini adalah suffix adalah kelompok huruf yang ditambahkan di akhir kata ya. Suffix full artinya full of, artinya penuh ya. Suffix less artinya tidak ada ya. Helpful itu suka menolong. Careless itu artinya tidak berhati-hati ya. Oke. Oke, sekarang kita tulis katanya. Kalau full of hope pakainya apa? Kata-katanya apa? Full of hope? Full. Hope? Full. Hopeful. Hope. Hope. Ya, Full. hopeful. Artinya penuh harapan ya, hopeful. Kalau without taste pakainya apa? Taste? Tes. T. Taste. With. Tasteless ya. Kan Oh, cuma pakai full sama less saja ya. Jadi pakai full atau less ya. Oh, Hopeful, tasteless. Kalau without fear, fear apa? fearless. Fearless. Oke. Full of color jadinya apa? Colorful ya. full. Jadi ini colorful itu artinya apa? Banyak kolornya ya. Ya, kolornya warna hijau. Banyak warnanya. Colorful itu berwarna-warni ya, colorful. Kalau full of pain, painful ya, penuh dengan luka ya. Tubuhku kini Karena mantan. penuh dengan luka ya, painful penuh dengan luka ya. Painful. Endless. Without end, endless ya, tanpa akhir ya, endless. Nah, sekarang kita cocokkan ini Finish. yang cocok word itu word apa? Wordless. Wordless ya, artinya nggak berguna ya. Wordless ya. Kalau Cheerful. cheerful. Kalau disgrace? Disgraceful. Disgraceful ya. Disgraceful itu artinya
tidak berkah ya. Homeless. Kalau Ya. ya disgrace itu kan tidak homeless ya. Homeless. Homeless artinya apa? Rumah. Tidak punya rumah ya. Tidak punya Punya rumah. rumah. Ya. Punya kos-kosan aja. Full sukses. Sukses? Successful. Successful. Headless. Headless. Headless Headless. itu artinya tidak punya topi ya. Tidak ada Tidak punya topinya. topi. Ya. Oke. Ya, sama kita cek. Finish. Oi. Oh, ini kok tulisannya salah? Kenapa ini? Fearless kok salah? Without fear, fearless dong. Coba ganti. Fearful itu benar. Fearful. Kalau full of fear, fearful. Kalau without fear, fearless dong. Fearless. Iya Iya. betul. Ya kan Betul. kalau without ini kan pakai less kan? Ya kan? Nah, coba kita ganti fearful ya. Kalau kita Ya. ganti fearful dia betul, berarti yang bikin soal salah. Ya, Salah. ya coba ya. Benar. Karena oke, fear-nya kita ganti fearful ya. Fearful. Fearful. Oh enggak, sama Salah aja. juga. Berarti memang salah ya. Berarti nggak tahu Ya. saya. I don't know what happened. Jadi yang jelas kalau without itu fearless ya, fearless. Coba. Terus. Iya. Fearless. Ya, harusnya betul sih. Tadi benar, Le. Tadi diganti Kalau fearful gitu pun salah, oke. Ya, tetap salah ya. Berarti jadi salah satu ya ini ya. Jadi yang bikin soal salah ya. Ya, otaknya. Oke. Nah, ini tugas ketiga ya. Jadi tugasnya cuma 3 saja. Oke. Ini pakai prefix this, an, am sama re. Ini sufiknya ing, ed dan sebagainya ya. Kita kerjakan beberapa saja. Mungkin 10 saja kali ya. 10. Iya, 10. Oke, I can't answer this question. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Impossible. Impossible ya. Impossible. Ya, pakai im ya. Impossible. Ini ditulis semuanya atau cuma imnya saja ya? Semua. Coba ya, Semua. impossible ya. Coba kita cek dulu ya. Impossible. Kita cek dulu. Karena kalau cuma ditambahin im saja kan nanti. Oh ya betul. Jadi ditulis Betul. semua ya. Oke, impossible. Semua. Oke, impossible. Berikutnya, don't stand near the water. Jangan dekat-dekat, jangan berdiri di atas air itu. It's too apa? Danger, dangerous ya, artinya berbahaya. Dangerous. Jadi dia pakai suffix ya, atau pakai yang imbuhan yang di belakang ya, atau disebut akhiran ya, pakai akhiran. Dangerous ya, dangerous. Oke. I don't like this fish. It's not very well. Cooking. Cooking. Namain. Cooking. It's not very well apa? Cooking. Bukan dong. Saya tidak suka ikan ini. Ikan ini tidak dimasaknya cooked. Plus ed ya. This cook. Oh, this Cokot. Ya, cooked. Cookit. Cookit. Artinya dimasak ya, cooked, dimasak ya. Cook. Ya, cooked. Artinya tidak begitu matang ya. It's not very well cooked itu artinya tidak dimasak terlalu matang ya. Kate started crying. Kate mulai menangis because she was so apa? Happier. Enggak dong. I'm happy. Unhappy ya. Kate Unhappy. mulai menangis Tidak karena happy, dia tidak sangat senang. tidak bahagia ya. Tidak bahagia. Unhappy. Ya, lu, Berikutnya, if you have a haircut, sorry, jika kamu memotong rambut kamu itu akan merubah appear apa? Penampilan. Reappear. Penampilan bahasa Inggrisnya apa? Api, Appear. api ya. Ditambahin apa? Ditambahin ance ini ya. Ya. Anjir. Appearance ya. Appearance ya. If you have a haircut, it will change your appearance. Jika kamu memotong rambut kamu, itu akan merubah penampilan kamu. Oke. Paul never waits in queues. He is too apa? Paul tidak pernah menunggu di dalam antrian. Dia terlalu apa? Pinter. Patient itu kan sabar. Kalau tidak mau menunggu di antrian, berarti orangnya apa? Kurang sabar. Tidak sabar ya. Tidak sabar bahasa Inggrisnya apa? Tidak sabar. Ditambahin apa?
R. Im. Ya, im ya. Impatient. Ya. Impatient. Impatient. Patient. Ya. Jadi patient yang artinya sabar dengan patient yang artinya pasien di rumah sakit itu tulisan dan membacanya sama. Ya. Jadi patient itu bisa berarti sabar, juga patient juga bisa berarti pasien. Tidak sabar. Bukan dong. Pasien. Ya, iya pasien. Pasien di rumah sakit itu juga bacanya patient ya. Iya. Ya. Artinya apa? Artinya pasien itu harus Sabar. sabar ya. Tidak sabar. Kalau ditambahin im jadi tidak sabar ya. Oke, Tidak berikutnya. sabar. Mati sudah. Oke. Thank you for your advice. Terima kasih nasihat kamu. You have been very apa ini? Helpful. Helpful ya. Oke, helpful itu artinya sangat membantu ya. Makasih ya nasihatnya. Kamu udah sangat membantu dengan nasihat kamu ya. Stealing other people's money is bla 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 honest. Honestly. Mencuri uang orang adalah apa ini? Honestly gitu. Honestly itu dengan jujur loh. Artinya. Oh iya jujur. Kalau Honest honest atau dishonest atau Dishonest. dishonest ya, dishonest. Is dishonest. Artinya tidak jujur ya, nyolong duit orang nggak jujur ya, dishonest. Honest. Oh iya tidak Jadi jujur. tambahnya dis ya. Our science stage is very young. Titik-titik science kita sangat muda. Teach-nya di sini ditambahin apa? Teacher. Teacher. Ya. Artinya apa ini? Guru. Guru ya. Pengajar. Teacher. Ya. Guru. Guru. Pengajar ya, boleh ya. Pengajar bisa. Guru bisa. Harry didn't think book. Harry didn't think the book was very interesting ya. Ya, interesting. Menurut Harry bukunya Menarik. tidak terlalu menarik. Interesting. Satu lagi. A million pounds was given to the hospital. Jadi $1 juta diberikan kepada rumah sakit oleh orang yang titik-titik. Known itu artinya dikenal. Nah, kalau tidak dikenal, bahasa Inggrisnya apa? Known. Disknown, unknown, imknown, renown, atau apa? Disnun. Known. Known. Ya, unknown ya, unknown ya, Unknown. unknown. Jadi huruf K-nya nggak dibaca ya. Jadi bukan unknown, tapi unknown. Now. Known. Unknown ya. Unclown. Jadi bahasa Inggris itu memang gitu, dia kadang ditulis tapi tidak dibaca. Sama seperti cecetan kamu yang dibaca tapi tidak dibalas ya. Jadi ditulis K tapi nggak dibaca. Jadi bukan dibaca unknown tapi dibaca unknown. Hampir cepat ketik saya bisa. When you write this Lucu. paragraph, make it. Oke, berikut ini nomor 12 ini juga susah nih kelihatannya. Kamu mungkin susah ya. Ketika kamu when you bla 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 this paragraph, make it a bit shorter. Bukan. Writer. Bukan. Writer. Ketika kamu menulis Writing. paragraf ini, bikin lebih pendek. Berarti kan sebelumnya lebih panjang tuh. Berarti kalau dia menulis lagi, berarti menulis ulang kan? Menulis ulang bahasa Inggrisnya apa? Betul. Rewriter. Rewrite sama Rewrite. ini dengan huruf K, huruf B-nya nggak dibaca. Bukan rewrite tapi rewrite. Oh, rewriter. Rewrite. Rewrite ya, rewrite. Bukan rewrite tapi rewrite. Right. Ini bukan unknown tapi unknown. Ya. Ayo kita kerjain semuanya aja deh. Mary was wearing. Mary sedang mengenakan usual hat. Usual itu biasa. Hat itu topi. Jadi topi yang biasa. Usually. Jadi Mary mengenakan topi yang tidak biasa gitu kan? Biasa. Yang tidak biasa apa? Ditambahin apa? Biasanya. Is usual, unusual, imusual, risual, atau usually?
Is. Immutable. Usually. This usually. Answer. Unusual. Artinya Mary sedang memakai topi yang tidak biasa, ya, aneh ya. Unusual itu juga bisa berarti aneh. Kalau usual itu biasa, unusual tidak biasa atau aneh, ya. Oke, berikutnya. That was a great film. Filmnya bagus banget. It was really apa? Enjoy it. Enjoyable atau enjoyful atau enjoyly? Enjoy. Enjoy, Full. enjoyable ya. Enjoyable. Ya, enjoyable. Menyenangkan. I like this town. Saya suka kota ini. The people are very friend bla bla bla. Orang-orangnya sangat titik-titik. Friendly. Friendly itu ramah ya. Friendly itu ramah ya. Rajin ngejamah enggak ya? Friendly. Ramah. I don't think you're right. Saya berpikir kamu itu salah ya. Atau saya tidak berpikir bahwa kamu benar ya. I apa ini? I disagree with you completely ya. Disagree. Ya, saya sangat tidak setuju dengan kamu ya. Disagree. Kita lihat betul apa salah semua. Oke, kita lihat, ya. Oke, betul semua ya. Ya, ini berarti oke. Tugas ketiga ya, cuma 3 saja. Oke, ini tugas pertama saya kirimkan. Manado, Kupang, Landak. Tugas pertama, tugas kedua yang tadi yang fearless tadi disalahin ya sama dia ya. Landak, Kupang, and then Manado. Tugas terakhir, nah ini tadi, kalian diingat-ingat ya, jadi kan tidak mungkin saya, kalau tadi kalian cukup cerdas bisa kalian foto ya tadi. Ya ini tugas ketiga. Screenshot. Oh screenshot bisa ya. Ya. Tapi Oke. Tidak sempat terpikir. ya, tidak terpikir ya. Oke, good. Alright. Ya. Oke, teman-teman, sama seperti biasanya. Jadi nanti dikumpulkan di screenshot hanya skornya saja dan diberi nama tugas 1, umpamanya Emmanuel tugas 1, Jihan tugas 1, Jihan tugas 2 dan sebagainya gitu ya. Oke. Tidak bisa. Oh sudah. Ya. Is there any question? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Belum ada. Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Nanti akan saya respon. Oke, good luck teman-teman. Ya. Tidak perlu, kalau mau keluar Zoom boleh bagi yang Zoom dari rumah ya. Nanti kira-kira 5 menit atau nanti boleh balik lagi atau kalau tidak mau balik lagi juga nggak apa-apa ya. Silakan dikerjakan.